Bahwa bertemu Pak Jokowi, Anda tidak meminta maaf, ya. Dan Anda juga tidak membawa dokumen. Anda juga tidak membawa dokumen apapun untuk menginformasikan apapun ke Pak Jokowi. Jadi Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi palsu atau sekarang sudah berubah keyakinan Anda? Saya tidak mau sampai ke situ. Kenapa? Ya, kan kasus ini bermula dari situ. Masih naik, masih berjalan, berproses. Yang di sana juga di Mabes dihentikan karena identik. Ya. Nah, dalam undang-undang itu bisa saja ketika ditemukan. Jadi Anda sedikit goyah nih, palsu atau aslinya? Ya saya nggak mau sampai ke situ, goyah apa tidak saya nggak mau. Karena apa? Saya kan orang hukum. Segala sesuatu kan harus inkrah. Nah ini sementara kan teman-teman juga bermasalah, termasuk saya tersangka. Nah, boleh nggak saya sampaikan, Mbak? Ya. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka 15 Desember saya udah masukkan 15 Desember surat ini saya ini Egy menggunakan penolakan menggunakan pendapat pakar kalau nggak salah Pak Muzakir saya ada bahwa saya nggak dilaporkan. Yang paling penting Egy harus jujur, sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Karena informasi A1 yang disampaikan oleh Egy Sujana, dari mulutnya Egy Sujana itu ada 2 polisi aktif yang ikut dan polisi itu menangani perkara ini. Itu nggak boleh. Dari Polda maksudnya? Iya, Pak Prabowo harus tertibkan anggota ini. Atau Kapolri harus tertibkan. Nggak boleh ada polisi aktif lagi nangani. Ikut apa tujuannya ada di situ? Oke, dari 3 tadi yang disebutkan Mas Roy kita bedah satu-satu. Davi, jadi pertama benar kalau Bang Egy, Bang Damai kehadirannya jauh-jauh dari Jakarta ke Solo bukan untuk minta maaf ke Pak Jokowi. Itu kan versinya Mas Roy versinya. Nah, kebetulan teman saya, kawan-kawan kami dari Rejo relawan Jokowi itu yang mendampingi mendampingi sebelum pertemuan ke Solo itu 2 kawan saya, sahabat saya ini juga sudah bertemu Mas Egy. Nah, di sana kalau kata Mas Roy tadi itu versi Mas Roy, di sana ada permintaan maaf clear, bahkan sebelum permintaan maaf itu ada doa dari Mas Egy sendiri. Nanti kita uji dengan Egy ya. Berdoa, ini informasi langsung oleh teman-teman saya yang mendampingi ya. Informasi dari Egy. Oke, ada doa, ada permintaan maaf, dan sebagai yang berkali-kali saya bilang ke Mas Roy, siapapun yang menemui Pak Jokowi bahkan sudah menyerang, memfitnah Pak Jokowi pasti akan diterima karena Pak Jokowi itu punya jiwa besar, negarawan, ya, mantan presiden yang pasti itu semua mantan-mantan rakyatnya ketika beliau memimpin. Jadi pintu terbuka lebar untuk Mas Egy, Pak Damai Lubis diterima secara bagian dari sahabat dan teman. Kalau dari kawan-kawannya Bang David mengatakan kira-kira permintaan maafnya Bang Egy disebabkan kenapa? Pertama, karena memang terlalu menyudutkan Pak Jokowi, atau kedua emang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan minta maaf. Pertama, tadi sendiri ya, tadi ada statement dari Pak Egy sendiri. Kalau saya udah lihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, saya pasti akan minta maaf. Itu di Juli 2025. Ya, jauh sebelum. Nah, sekarang sudah ditunjukkan kan di depan itu nggak asli. Nah, sudah ditunjukkan akhirnya Egy, apapun seorang Egy Sujana, tetapi saya memberi jempol, ada jiwa besar ya. Sebagai anak bangsa dia mengakui kesalahan, meminta maaf, bahkan menepati janji bahwa kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi saya akan minta maaf. Asli, kacau. Tetapi juga pada sisi lain karena ini sudah bergulir pada ranah hukum ya, Pak Jokowi selalu mengatakan siapapun minta maaf pasti dalam sisi kemanusiaan ya. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa pasti saya maafkan. Tapi soal kan itu keputusan Pak Jokowi nggak mungkin bisa dan ingin mengintervensi proses hukum. Oh, udah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, kecuali atas dasar pertimbangan penyidik mengatakan bahwa SP3 misal ya, kan itu bisa jadi, tetapi itu bukan bagian dari intervensi Pak Jokowi karena Pak Jokowi selalu mengatakan hukum kita tegakkan ya, siapapun dari sisi kemanusiaan saya pasti maafin. Tetapi kan proses hukum Pak Jokowi nggak mungkin intervensi, silakan hukum mau stop. Oke, Bang Davi, jadi saya mau perjelasin di sini bahwa kemarin itu meminta maaf Bang Egy, ditetapkan sebagai tersangka, minta maafnya itu karena memang berarti artinya mengakui ijazah Pak Jokowi asli.
Bahwa bertemu Pak Jokowi, Anda tidak meminta maaf, Ya. dan Anda juga Bang- tidak Bang membawa Egy dokumen. juga. Saya nggak Anda nyangka. juga tidak membawa dokumen apapun Oh, nggak untuk menginformasikan apapun ke Pak Jokowi. Jadi Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi palsu atau sekarang sudah berubah keyakinan Anda? Saya tidak mau sampai ke situ. Kenapa? Ya Kan karena kasus ini belum- bermula dari perkaranya situ. Masih naik, masih berjalan, berproses. Yang di sana juga di Mabes dihentikan karena identik. Ya. Nah, dalam undang-undang itu bisa saja ketika ditemukan. Jadi Anda sedikit goyah nih, palsu atau aslinya? Ya saya nggak mau sampai ke situ, goyah apa tidak saya nggak mau. Karena apa? Saya kan orang hukum. Segala sesuatu kan harus inkrah. Nah ini sementara kan teman-teman juga bermasalah, termasuk saya tersangka. Nah boleh nggak saya sampaikan, Mbak? Ya. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka, 15 Desember saya udah masukkan. 15 Desember surat ini. Saya ini Egy menggunakan penolakan, Ya. menggunakan pendapat pakar kalau nggak salah Pak Muzakir, saya ada Ya, bahwa saya nggak dilaporkan. betul. Ya, saya belum pernah diadukan ke Kongres Advokat. Sementara saya buka 3 Oke, periode saat Sekretaris Dewan Saat Kehormatan. bertemu dengan Pak Jokowi, apa saja yang diperbincangkan? Perbincangan soal ijazah. Soal penyakit Bang Egy. Sampai tertarik juga Pak Jokowi sebetulnya gitu kan. 1,5 jam ya pertemuannya. Bukan di KL, 55 Kuala Lumpur menit. maksudnya ya. Bukan Bang Egy Penang. Bang Egy Selain itu, merupakan penyakit dia. Selain itu, Bang Egy menyampaikan diantaranya adalah kita sebagai manusia harus tahu diri dan tahu batas waktu. oke. Itu. Ada keterkaitan tidak dengan pembicaraan soal ijazah? Ah, jadi begini. Durasi Tentunya juga ada nih, dong. Bang. Ketika dia Oke. bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf, terus Oke, iya, kami paham. ada hubungannya. Iya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Ah betul Pak Jokowi. Berarti standing untuk Gak tahu tetap. Pak Jokowi yang ngomong understanding kalau pemahaman kita ini sama-sama paham. Kalau mau dikatakan wah Bang Egy DHL pengen lepas 15 Desember saya minta tertulis tanda terima ada di gelar perkara. Bang Egy juga. Cuma versinya beda. Tapi Anda kalau dilepaskan penersangkaan Anda, Anda akan berubah sikap soal ijazah atau tidak? Jadi yang ke depan jangan ditanyakan dulu. Iya, Iki. Gimana nih? Oke, saya tanya ke Ya. Mas Roy. Gimana Mas Roy dengan oke deh, kita kalau dari awal kita kan tahu Mas Roy itu ada di kasus ini Ya. juga karena Bang Egy meminta Anda secara untuk resmi sebagai dengan surat ahli. sebagai ahli dan betul. clear. Nah, sekarang di klasternya Bang Egy dan teman-teman sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Nggak apa-apa kan Gimana pertemu- dengan Mas Ya, Roy? pertemuannya bahkan ini Bang Egy Sujana menulis ya.